Selamat berjumpa dalam analisis politik. Kali ini kita akan membincangkan tentang kondisi bangsa dan negara yang memasuki krisis dan terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang negatif di atas 5%, dan bagaimana kita bergotong royong untuk keluar dari krisis. Kondisinya sekarang ini memburuk, ya. Bisa dikatakan bahwa ekonomi kontraksi di bawah 0%, dan alokasi anggaran itu tidak optimal. Kita lihat misalnya penyerapan anggaran di berbagai kementerian itu kecil sekali, dan ini membuat rakyat menjadi korban karena kondisi rakyat yang semakin sulit itu tidak tertolong. Nah, apakah kita masih bisa keluar dari krisis? Tentu saja kita harus tetap optimis bahwa kita bisa keluar dari krisis. Untuk keluar dari krisis itu kita harus mampu, bangsa kita harus mampu memanfaatkan rantai produksi global. Dalam arti bahwa di masa krisis ini kita harus mengoptimalkan segala potensi yang ada di dalam negeri untuk kemudian bisa dikapitalisir untuk membawa keuntungan gitu. Di era di mana dunia hampir depresi dan bahkan mungkin lebih buruk dari depresi tahun 1930, Cina membuktikan bahwa dia tidak mengalami depresi gitu. Kenapa demikian? Ya, negara itu berhasil memanfaatkan rantai produksi global. Nah, kita sebagai bangsa juga harus memanfaatkan berbagai kelebihan bangsa kita untuk sebesar-besar kemudian mendatangkan keuntungan gitu. Nah, rantai produksi global ini penting sekali untuk dimanfaatkan agar kemudian banyak dana masuk dan kemudian kita bisa keluar dari krisis gitu. Selain itu harus ada efisiensi ekonomi. Bagaimana ekonomi biaya tinggi itu bisa dihindari, dan juga korupsi. Korupsi itu harus ditindak tegas, dan siapapun yang melakukan korupsi di era di mana sekarang sedang krisis, di mana sedang bencana, di mana sedang wabah atau pandemi, itu harus dihukum berat. Karena di tengah-tengah kondisi bangsa yang sangat sulit, melakukan korupsi adalah suatu kebiadaban gitu ya. Nah, efisiensi ekonomi diperlukan. Berbagai pengeluaran yang tidak perlu, seperti penyediaan fasilitas mewah pejabat, dana untuk bepergian pejabat itu bisa dikurangi atau bahkan dihindari. Selain itu, dana negara itu bisa dioptimalkan untuk membantu ekonomi rakyat gitu. Karena bangsa ini memang bergantung pada berjalannya ekonomi rakyat gitu. Di atas 70% ekonomi rakyat itu berupa ekonomi UKM ya, non formal gitu. Karena itu ekonomi rakyat lah yang harus benar-benar menjadi fokus dan harus dibantu agar kemudian mereka bisa bergerak gitu. Nah, kondisi di mana para pengusaha UKM sekarang berteriak tidak mendapatkan bantuan, itu harus dihentikan gitu. Ya, pola pikirnya harus diubah gitu. Kemudian yang ketiga adalah mengoptimalkan IT. Ya, bisnis, kemudian berbagai roda ekonomi itu bisa lebih cepat bergerak kalau bangsa ini mampu mengoptimalkan IT gitu. Nah, berbagai transaksi perdagangan dan lain sebagainya itu bisa dipercepat dan diefisienkan dengan memanfaatkan teknologi informasi ini gitu. Jadi memanfaatkan rantai produksi global, efisiensi ekonomi, dan memanfaatkan teknologi informasi itu perlu benar-benar menjadi fokus bangsa ini agar kemudian bisa keluar dari krisis. Selain itu, bangsa ini harus membenahi diri secara fundamental. Bagaimana misalnya pola pikir pejabat yang business as usual itu harus dihentikan ya, seperti kritik Pak Jokowi beberapa waktu lalu, kemarahan Pak Jokowi kepada menteri-menterinya itu harus cepat diubah begitu. Business as usual itu menjadi
pola pikir di mana kita sadar bahwa kita ada dalam kondisi krisis. Dengan kesadaran bahwa kita ada dalam kondisi krisis, maka kita akan melakukan hal-hal yang revolusioner untuk keluar dari krisis ini. Gitu. Kemudian juga transformasi dan strategi besar, ya, di berbagai bidang seperti di ekonomi, ya, kebudayaan. Nah, transformasi ini harus benar-benar dilakukan secara cepat agar kemudian krisis ini bisa dihindari. Gitu. Nah, apa transformasinya? Reformasi fundamental seperti apa? Gitu. Ya, misalnya negara bisa mensinergikan BI, OJK, LPS, ya. Dengan sinerginya ketiga lembaga keuangan ini, maka kemudian pemulihan perekonomian nasional itu bisa dilakukan dengan cepat. Gitu. Kementerian Pertanian misalnya bisa melakukan tindakan-tindakan yang revolusioner, gitu, tidak seperti sekarang di mana terlihat business as usual. Nah, Kementerian Pertanian misalnya bisa melakukan percepatan dalam produksi hasil-hasil pertanian, gitu ya. Dan ini bisa disinergikan dengan food estate, ya, yang sedang dilakukan di Kalimantan yang dikomandani oleh Prabowo Subianto. Jadi saya kira ini langkah yang transformatif, langkah yang cepat, gitu, agar kemudian bangsa ini terhindar dari krisis, dalam hal ini krisis pangan. Gitu. Tanpa itu tentu bahaya adanya krisis pangan itu menganga. Gitu. Kemudian dari sisi energi harus diciptakan berbagai energi baru yang terbarukan, gitu. Dan kita harus bisa melepaskan ketergantungan kita pada energi fosil yang tidak terbarukan itu, gitu. Misalnya pemerintah harus benar-benar berupaya mewujudkan solar yang berbahan baku 100% kelapa sawit. Ini penting agar kemudian kita bisa benar-benar lepas dari fosil yang sangat terbatas itu, dan kemudian kita bisa memanfaatkan kelebihan kita sekarang, yaitu begitu banyaknya perkebunan kelapa sawit, dan itu bisa dioptimalkan untuk kemudian membuat bahan bakar baru, bahan bakar terbarukan, yaitu 100% solar yang 100% berbahan baku kelapa sawit. Kemudian juga kita bisa bergerak dalam berbagai upaya lain untuk keluar dari ketergantungan pada energi fosil. Bagaimana kita bisa mengembangkan energi untuk mobil listrik misalnya. Nah, ini tentu menjadi tantangan bagi bangsa ini dan menjadi penentu apakah bangsa ini bisa keluar dari krisis atau tidak. Apakah bangsa ini bisa menunggangi pandemi atau tidak, gitu ya. Bisa berselancar dan selamat melewati pandemi dan krisis atau tidak. Nah, tentu saja yang terpenting dari semua itu adalah upaya pencegahan korupsi. Tidak hanya berbagai upaya dalam hal berbagai bidang, tetapi juga upaya pembasmian korupsi, ya, pencegahan dan penindakan. Upaya penindakan itu sangat penting. KPK jangan berhenti untuk menindak para koruptor. Karena kalau berhenti menindak para koruptor, maka itu bisa menjadi pandemi. Itu bisa menular kepada pejabat-pejabat lain dan kemudian korupsi kembali menjadi oli pemerintah seperti di era Orde Baru dulu. Karena itu pencegahan korupsi harus tetap dilaksanakan KPK. Pejabat-pejabat yang korup harus tetap ditangkap dan kemudian dihukum dengan lebih berat, gitu. Pelajaran dari periode lalu bahwa koruptor ditangkap tapi kemudian dihukum dengan ringan, itu menjadi pelajaran bahwa itu tidak membuat kapok para koruptor. Karena itu penindakan terhadap korupsi harus tetap dilakukan dan kemudian hukumannya harus berat. Dan kemudian apalagi yang harus dilakukan? Demokrasi juga harus benar-benar dilaksanakan secara benar, gitu. Jangan sampai demokrasi kemudian tergelincir ke dalam oligarki. Demokrasi jangan sampai tergelincir ke dalam nepotisme, gitu ya. Nah, upaya ini harus benar-benar dijaga, ya. Berbagai kecenderungan untuk oligarki, berbagai kecenderungan munculnya politik dinasti itu juga harus diminimalisir agar kemudian demokrasi bisa tercapai pada
kondisi demokrasi yang terkonsolidasi. Kemudian kebebasan, ya. Kebebasan juga harus tetap dipelihara. Peristiwa-peristiwa intoleran itu harus benar-benar diperangi agar kemudian bangsa ini bisa menjadi bangsa yang toleran dan solider. Toleransi dan solidaritas itu menjadi penentu apakah harmoni di Indonesia ini bisa tercipta, dan dengan harmoni maka kita bisa keluar dari pandemi dan krisis gitu. Kalau kita tidak bisa menciptakan kehidupan berbangsa yang harmoni, maka jangan harap kita bisa keluar dari krisis. Dan kemudian juga terkait dengan hal itu, jangan ada klaim-klaim tertentu dari kelompok tertentu yang merasa paling religius atau paling Pancasilais gitu ya. Kita semua adalah bangsa Indonesia yang beragama dan kemudian menganut dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, saya kira itu dengan berbagai itu semua, langkah-langkah itu semua, maka kita bisa optimis bahwa bangsa ini bisa keluar dari krisis, bisa melewati masa pandemi, dan kemudian bisa keluar dari krisis yang ini dirasakan oleh seluruh bangsa, seluruh negara di dunia, mungkin kecuali China ya. Tetapi negeri ini, bangsa ini, Republik Indonesia, harus kita upayakan agar terhindar dari krisis ekonomi yang semakin berat ya. Dan tentu saja gotong royong, kerjasama, banting tulang bersama, keringat bersama untuk keluar dari krisis ini menjadi penentu apakah memang bangsa ini akan berhasil keluar dari krisis gitu ya. Jadi gotong royong yang merupakan salah satu fondamen penting bangsa itu bisa menjadi penentu apakah bangsa ini memang bisa survive ke depan. Baik, terima kasih uraian saya kali ini, pembahasan kita kali ini. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe.